suka aja lah, biar kelihatan wajahnya. Ya biar kelihatan wajah ganteng ya Pastor. Nah, itu memang pujian luar biasa. Waduh. Ya baik, selamat sore teman-teman semua. Salam muda. Salam. Apa kabar semua nih? Ya, merupakan suatu sukacita yang luar biasa ya bagi saya secara khusus karena ada mendapat kunjungan yang penuh rahmat dari orang muda, juga menginspirasi. Mohon maaf karena kemarin saya kira jadi atau tidak jadinya kurang tahu mau datang ke sini. Kalau tahu, saya juga akan mengundang UMK kami di sini. Ya paling tidak mungkin berjumpa, berkenalan dan lain sebagainya. Tapi mereka juga banyak yang di Pontianak UMK di sini. Ada yang sedang kuliah dan lain sebagainya. Ya baik. Ini adalah gereja Katedral Hati Kudus Yesus Keuskupan Sanggau ya, yang menjadi pusat katedral dan tempat tinggal Bapak Uskup di sebelah sana. Gereja Katedral Sanggau ini ada kurang lebih sekitar 24 ribuan buah rumah yang tersebar di wilayah kota Sanggau, ya, wilayah kota Sanggau sampai ke Laperna, sampai ke Sompu di sebelah sana dekat dekat Sungai Bungko, Tanjung Kapuas, dan ada 22 stasi, kurang lebih 22 stasi yang kami layani. Di gereja katedral ini, paroki katedral ini ada 3 imam. Pastor Kepala Paroki, Pastor Albert Yance, ya, Projo, saya, Pastor Hyasintus Eko Pompang, ya, saya sebagai rekan. Lalu yang ketiga Pastor Vincentius, juga Projo, sebagai sekretaris keuskupan. Nah, sehingga bisa dihitung kurang lebih yang paling aktif di paroki dan di gereja ini ya kami berdua. Bayangkan 24.000 dilayani oleh 2 imam. Nah, ya bisa dipikir sendiri bagaimana ya, sehingga yang muda begini pun wajahnya jadi tua. Yang datang ya, yang datang itu lebih banyak bukan tertawa tetapi dengan menangis. Nah, itu ya yang membuat pastor makin jadi tua. Karena selalu mengkerut memikirkan masalahnya. Nah, gitu. Tetapi yang itulah menjadi suatu sukacita ya, kita bersama melayani umat dimanapun berada. Ya, seperti Injil mengatakan, kemanapun kau pergi, ya tidak di tempat yang tidak engkau kehendaki, tapi disitulah rasa sukacita. Ah, jadi ini nih generasi muda nih. Tadi satu sudah jumpa ya, Ignacio ya namanya ya. Mau jadi pastor katanya. Ini calon pastor memang. Pastor ya. Yang ini juga katanya pastor. Menjadi pastor, suster juga silakan. Yang ini boleh juga. Rohani. Siapa yang baru pertama kali ke Sanggau? Ah, baru pertama kali ini ke Sanggau. Ah, ya. Wah, kasihan sekali ya. Tapi harus di bawah jalan-jalan dulu ya. Kecil sih kota Sanggau. Ya, tapi cukup berkesan. Baru pertama singgah. Baik, itu lalu kami di katedral hanya merayakan Ekaristi di hari Minggu 3 kali. Sabtu sore itu lebih banyak anak mudanya memang ya yang misa, lalu pagi jam 7 pagi, jam 9 pagi misa ketiganya. Hanya 3 kali misa. Dulu kami buat Minggu sore, tetapi yang misa pun ya itu saja orangnya. Yang misa pagi, misa sore lagi. Daripada begitu lebih baik kita buat 3 kali misa. Tetapi ya kurang lebih sejak pandemi sekarang sudah bangkit lagi lah semangat umat untuk keberanian mereka datang ke gereja, misa dan lain sebagainya. Ya, semoga kita doa bersama sebagai wujud kita untuk melenyapkan pandemi ini, ya, COVID-19 ini, supaya kita semua bisa kerinduan kita terhapus, terhibur dan lain sebagainya dengan kegiatan-kegiatan yang sungguh membuat kita ya menjadi generasi yang bukan radikal, bukan militan, tapi berkobar-kobar seperti para murid yang berjumpa dengan Yesus ketika Yesus bangkit. Nah, itu ya. Ketakutan, tapi dibalik ketakutan mereka bergembira karena menjumpai Yesus yang bangkit. Nah, itu juga
bangkit dari keterpurukan hidup kita. Waduh. Ya, retret kalian ini juga yang membuat kalian berjumpa dengan Yesus yang bangkit gitu ya. Nah, membuat kalian bersemangat membangun gereja, membangun kehidupan menggereja. Nah, saya juga selain rekan pastor paroki juga sebagai pembina OMK di Katedral Sanggau ini, kami ada sekitar 180-90-an orang OMK. Kalau digabung semua dengan stasi itu mungkin ada 1000-an anak muda. Waduh. Ya, baru sekali nanti tanggal 29 Mei sekaligus penutupan bulan Maria mengadakan Ekaristi Kaum Muda yang dihadiri kurang lebih mungkin ya sekitar 10 ribuan. Dan itu harus dibatasi. Ya, semoga lah mampu untuk membuat pergelombang. Saya sih rencananya membuat pergelombang supaya tidak sekaligus 10.000 itu, bayangkan gimana manusia 10 ribuan itu. Ya, tidak mampu. Ya, moga-moga lah. Pastor, boleh nggak kasih inspirasi buat teman-teman anak muda ini? Pelayanan apa sih anak orang muda di sini, khususnya di katedral? Ya, oke. Pelayanan stasi-stasi atau gimana? Ya, baik. Kalau OMK di katedral ini yang paling utama itu mereka kegiatan rohani, kegiatan sosial, ya, kegiatan di masyarakat itu semua imbang. Dalam artian, kadang kalau ada gereja-gereja stasi meminta bantuan untuk kerja bakti, kami berangkat. Yayasan apa? Bakti sosial, membagi sembako dan lain sebagainya, mencari donasi untuk yang sakit, donor darah. Nah, itu mungkin dah biasa. Ya, kalau kegiatan-kegiatan rohani ya seperti camping rohani, PKM itu juga kami buat. KOR itu rutin 1 bulan sekali. Generasi muda itu harus dilatih suara mereka. Lalu juga pertemuan setiap bulannya itu juga kami membahas dengan isu-isu yang terbaru saat ini. Ya, memang cukup menarik bagi anak-anak muda, tapi memang tidak mudah untuk mengemas kegiatan untuk anak-anak muda. Dari pastor berpesan, ya kalian sendiri yang kreatif, yang membuat sesuatu yang berguna untuk kalian, ya kalian juga yang melaksanakannya. Jadi tidak usah nunggu kayak orang yang nunggu bis di tepi jalan begitu. Dah pastor yang mikir, pastor yang buat, pastor yang ini, tidak akan jadi kegiatan. Nah, tapi kalau anak muda itu yang jadi sopir bisnya, nyari penumpang, itu baru anak muda namanya. Ya, orang muda gereja Katolik yang bisa membawa gereja itu kemana arahnya semua. Ya, anak muda jadi sopir, jadi kenet, jadi penumpang, ya anak muda semua. Ya, jangan sopirnya pastor, yang mikir penumpang pastor. Nah, jadi semua kegiatan, semua acara orang muda mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakannya. Nah, itu. Ya, kalau di sini saya melatih mereka begitu. Ya, puji Tuhan, kemarin banjir, kami sudah banyak kampung-kampung yang kami kunjungi, memberikan bantuan-bantuan, sembako dan lain sebagainya. Nah, donor darah, kalau ada yang sakit di rumah sakit kami kunjungi, doa sambil memberikan sakramen anak-anak muda. Kalau turne gimana, Pastor? Kalau turne dibagi menjadi 3 pastor ini 3 kelompok. Ya, anak muda diikutkan nggak, Pastor? Ikut aktif. Mereka diminta latihan mazmur, lektor, dan juga KOR biasanya. Jarak terjauh dari sini ke tempat lokasi berapa lama? Berapa jauh? Mungkin teman-teman mau tahu gitu. Yang paling jauh perjalanan dengan jalan berlumpur dan licin, becek, hujan, badai. Ya, itu sekitar 2 jam perjalanan. Aduh. Yang paling jauh. Tetapi biasanya untuk jarak tempuh yang jauh itu kami selalu menginap. Karena dengan menginap ada begitu banyak kegiatan yang bisa dibuat. Ya, misalnya kalau ada orang muda Katolik begini yang ahli di bidang kesehatan misalnya. Nah, nanti dia bisa memberikan, ya mungkin kami dari Sanggau ini biasa membawa vitamin, membawa apa begitu ya, yang bisa diberikan kepada anak-anak, kepada orang-orang tua. Ya. Nah, kadang-kadang membawa segala susu Indomil, susu Milo misalnya itu. Nah, dengan berbagi seperti itu anak-anak menjadi ikut bersemangat begitu ya. Tapi yang utama bagi saya pergi turne dengan pastor itu tidak hanya membawa badan, tidak hanya membawa baju, tidak hanya membawa ya pokoknya yang penting hura-hura. Anak muda itu tidak begitu. Anak muda itu harus menggunakan otaknya, diasah terus.
Ya, nah, datang ke stasi, bantu membaca kitab suci. Ya meskipun kita tidak pandai nyanyi, tapi kita bisa bersama-sama dengan mereka bernyanyi, belajar kitab suci bersama dengan mereka. Itu saya kira baru anak muda yang memang top, ya. Itu penyerahan diri yang total kepada sesama. Ya, itu saja saya kira sharingnya. Amin. Bilang apa sama-sama? Apalagi kalian di kota besar sana tuh lebih banyak sebenarnya yang menemukan dua. Ya. Kalau kami di kampung-kampung begini mungkin terbatas lah secara ilmu, secara pengalaman, gitu ya. Tapi kalian di kota-kota sana lebih mestinya lebih inspiratif, lebih kreatif, lebih inovatif, gitu ya. Nah, memberi kepada kami yang di pinggiran seperti ini, ya. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan dengan sesi mungkin foto-foto, mau berdoa secara pribadi silakan. Ya. Uskup Sanggau sudah tahu belum namanya siapa? Julius. Hah? Julius. Sudah tahu ya? Sudah pernah ketemu orangnya? Belum. Semoga nanti keluar olahraga ya. Baik. Biasa jam 3 udah. Oh, ambil waktu ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih, Pastor. Ya, yang sudah mau berkunjung. 1, 2, 3, bilang apa? Terima kasih, Pastor. Sarangnya yuk, gitu. Ayo, ayo. Foto-foto Ya.